Ini kalimat yang pas untuk Gus Ikdam. Bisnis agama sangat menguntungkan. Dan kemudian nanti kalau ada orang tuanya anak-anak ini berangkat, ini berarti apa ini menjual sholawat, menjual agama. Kalau saya tidak hanya penjual agama, grosir. Grosir, nggak cuman penjual agama. Gus Ikdam grosir. Assalamualaikum teman-teman. Kemarin Gus Ikdam itu dikatakan penjual agama. Ternyata bukan teman-teman. Gus Ikdam sekarang adalah grosir bisnis agama. Grosir. Penjual mah kelasnya kecil ya. Sekarang grosir. Grosir bisnis agama. Kenapa seperti itu? Ya karena sudah jengkel ya menanggapi hujatan-hujatan netizen. Netizen yang nggak tahu kenapa, tapi pikirannya itu selalu negatif. Ya, nggak pernah mengikuti pengajiannya Gus Ikdam dari awal sampai akhir, tetapi ya dia selalu menghujat Gus Ikdam. Bisnis agama, penjual agama, apalagi yang negatif yang pengen kalian serang kepada Gus Ikdam. Tapi nyatanya Gus Ikdam malah ngompori kalian ya. Malah semakin panas kalau kalian menghujat Gus Ikdam. Karena Gus Ikdam itu bukan seperti yang kalian tuduhkan, teman-teman. Bukan. Gus Ikdam ini ikhlas dalam mengaji. Ikhlas dalam menyampaikan ilmu yang didapatkan dari pondok pelosok. Saking ikhlasnya, jamaahnya pun juga ikhlas kepada Gus Ikdam. Jamaah Gus Ikdam memberikan harta mereka, benda-benda mewah mereka kepada Gus Ikdam ya. Kemarin malam Selasa, rutinan malam Selasa, tempatnya ya pasti di Markas Pusat Sabilut Taubah. Gus Ikdam tambahkan klarifikasi, bukan hanya penjual agama tetapi bisnis agama, teman-teman. Mari kita simak dulu videonya ya. Saya ngeri tenan, ngeri Pak Budi ini. Kalau saya itu masih diajak guyon oleh Pak Budi ini ngeri. Jadi aku sampai tak gowe tas. Jadi Pak Budi ini masalah sodako, masalah dermawan ngeri. Jadi tadi itu Mas Justin yang tas ini. Tasnya bermerek teman-teman ya. Tasnya bermerek. Kalian yang mungkin pernah tahu merek-merek tas, kalian bisa lihat ini. Mereknya Fendi. Nah, Pak Tato itu kan lumayan tahu merek tapi nggak mampu beli. Pak Tato tadi orangnya di dalam ya. Jadi Pak Tato kan lumayan tahu merek tapi nggak mampu beli. Sama kayak saya. Sama seperti Gus Ikdam. Derajatnya Pak Tato sama. Nah, kemudian Pak Tato itu nyindir saya, Gus, yang namanya tas itu kayak gitu loh. Nah ini dicangklong sama Mas Justin. Pakai yang namanya tas itu kayak itu, Gus. Apa tuh? Fendi nih Gus. Dan saya memang nggak punya kayak gini. Lah Tato bilang kayak gitu. Langsung, apa? Pak Budi bener. Apa Gus? Enggak, ini loh saya diejek Tato ini loh. Yang namanya tas itu ya kayak gitu. Enggak kayak punya saya. Kalau saya kan punya saya itu kan tasnya imitasi, semisal merek apa, itu KW berapa kan gitu, yeah. Saya langsung sama Pak Budi, Justin, lepas tasmu. Isi tas ini gimana? Pengetok nih KB. Mau apa Pak Budi? Biar dikasihku saja. Tuh, pemberian teman-teman. Ya, jadi kalau kalian melihat Gus Ikdam ini mengenakan pakaian mewah, barang-barang mewah seperti mobil, tas, mungkin juga jam tangan atau mungkin yang lainnya, biasanya itu pemberian dari jamaah. Jadi jangan negative thinking. Karena jamaahnya Gus Ikdam, terutama yang kaya dan dermawan, itu jangankan barang yang harganya ratusan ribu, puluhan juta saja dikasihkan kepada Gus Ikdam. Dan Gus Ikdam nggak minta, teman-teman. Nggak minta. Harus dipahami, Gus Ikdam nggak minta. Jadi memang dikasihkan begitu saja. Contohnya ini. Dan yang memberi ada di sampingnya Gus Ikdam. Ya, ini bukan hanya cerita fiktif. Gus Ikdam menceritakan di depan pemberinya. Langsung. Kalau memang itu bohong, pasti yang memberi juga akan merespon. Tapi nyatanya enggak. Karena itu memang ya cerita yang asli, faktanya memang seperti itu, teman-teman. Jadi jangan heran ya. Gus kasih saja. Jangan. Ini tas saya kok Gus, enggak apa-apa. Ini tas saya, ini loh KTP saya, ini cuma dipakai Justin, enggak apa-apa. Nah, Gus Ikdam bahkan menolak. Enggak usah, tapi tetap dikasih.
loyalitas jamaah kepada gurunya, kepada gusnya, teman-teman. Itu saja. Untuk tas. Puluhan juta ini, Pak. Puluhan juta loh ya, puluhan juta. Barang-barang mewah dikasih oleh jamaah, bukan bisnis, teman-teman, bukan. Nah, makanya kayak gitu. Makanya kamu itu kalau tahu ustadz, tahu guru, atau tahu siapapun itulah. Entah itu mungkin kayak Pak Budi ini kan juga punya guru, atau pendeta lah istilahnya, atau apa, romo ya, atau romo, atau apa, atau kayak jenengan-jenengan ini punya ustadz, punya gus, punya kiai. Kamu jangan kaget. Kalau ada tokoh, tiba-tiba itu memakai sesuatu yang bagus atau apa, jangan kaget. Karena semua santri atau murid-muridnya memiliki cara tersendiri untuk membahagiakan gurunya. Benar nggak? Tuh. Setiap jamaah, setiap murid memiliki cara tersendiri untuk memuliakan gurunya. Punya caranya masing-masing. Kalau nggak sesuai dengan caramu, ya jangan dihujat. Mungkin kelasmu memang memberikan sedikit. Jangan menghujat yang memberikan banyak. Ya, jadi sadari dulu kelasmu seperti apa, dan juga jangan menghujat yang memberikan lebih dari yang bisa kamu berikan. Intinya itu, biar kamu nggak menghujat, biar kamu tidak menggiring opini untuk membenci seseorang, terutama Gus Ikdam. Ya. Memiliki cara tersendiri. Kadang jiwa-jiwanya santri lihat gurunya HP-nya itu buruk atau apa. Mungkin kita itu punya HP, katakanlah iPhone. Ya. Kita sebagai santri, dilalah, kalau HP ini gurunya sebagai santri nalurinya memang nggak bisa. Ya, seolah-olah ini merusak jarak pun kepada gurunya. Saya pun kepada teman-teman saya sawir itu, teman-teman saya menolaah, teman-teman saya belajar. Tasmu kok gak penak, gue kitab gak penak. Saya belikan semampu saya, lah apalagi kepada guru kita. Tuh, Gus Ikdam, jangankan kepada gurunya, kepada teman-temannya saja, kalau melihat ada sesuatu yang mungkin kurang pas, mungkin agak buruk, diberikan oleh Gus Ikdam, dibelikan dan juga diberikan, ya. Jadi nggak cuman kepada guru, kepada teman saja, kalau dilihat ini kurang pantas atau kurang bagus, diberikan oleh Gus Ikdam. Dibelikan kalau memang Gus Ikdam nggak punya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi mohon dipahami di sini, jangan sampai kalian menghujat karena kalian nggak mampu memberikan hal yang serupa. Makanya biasa, ono santri cekuk gurune moro-moro ngamplopi, ono santri untuk moro-moro gurune iki mang duwe mobil opo, duwe opo, ini biasa. Ini cara mereka, ini dari santri-santrinya. Lah kok setting guru, gus, kiai kudu mualat kabeh, repot. Repot ya. Jangan sampai guru-guru kalian ini hidupnya susah ya. Jangan sampai. Jangan sampai guru-guru kalian ini hidupnya susah. Kalau guru kalian memang benar ya. Kan ada tuh guru yang nggak bener. Jangan sampai ya. Guru yang menasehati kalian baik, perilakunya juga baik. Kalau bisa dimuliakan. Begitulah kira-kira maksud dari Gus Ikdam. Dikit-dikit ada orang dapat amplop, oh ini ustadz duniawi, oh ini guru duniawi. Wah, terlalu pendek pemikiran itu. Nah. Terlalu pendek ya. Jadi jangan minimalis pikirannya ya. Makanya ya biasa, kelas badal ini aja loh. Tim hidro solawatan kayak gini, hidupnya diumrohin orang. Kemarin ada yang nembung ke saya, Gus saya boleh berangkatin orang tuanya ini, boleh. Ada yang sowan bilang ke saya, boleh. Ya mungkin nggak tahu. Dan kemudian nanti kalau ada orang tuanya anak-anak ini berangkat, oh ini berarti apa ini menjual solawat, menjual agama. Oh, kalau saya tidak hanya menjual agama, grosir. Grosir agama, tapi ya aku ngaji kadang sing nerokne wong-wong, ya ora. Oh, aku muncul ning TikTok, muncul ning dino, aku bocah-bocah diterokne. Akhirnya gaya, lumayan kena dakwah. Kalau saya ditanya orang Gus Ikdam itu menjual agama, enggak, grosir. Grosir. Kalau saya menjual agama kan gitu Pak Budi. Mending ini tak tiketkan semua ini orang masuk. Atau saya buat hall, ya toh, tak buat ruangan, kemudian satu orang tak tarik 5.000. 5.000 awakmu mesti mampu, gelem mesti ada toh. Kuwi jenenge aku dodolan tenan. Oh, gitu teman-teman. Kalian harus pahami ini ya, ini guyon, ini bercanda, tetapi maknanya dalam. Kalau memang Gus Ikdam ini menjual agama, bisnis agama, pasti yang masuk ke acara rutinannya Gus Ikdam, pasti ada tiket.
kalau memang diperjualbelikan, kalau memang dibisniskan. Tapi Gus Ikdam kan enggak. Pengen hadir ke rutinannya Gus Ikdam, ya oke silahkan. Paling di situ hanya ada biaya parkir, ya. Ya wajar lah, karena memang jarak parkirmu dengan tempat dudukmu itu jauh. Jangankan di pengajian, di tempat wisata saja, parkir itu lumrah, apalagi di sini. Jadi itu bukan masuk ke kantongnya Gus Ikdam, tidak. Ya, jadi logikanya Gus Ikdam seperti itu. Kalau memang Gus Ikdam ini bisnis agama, menjual agama, pasti yang masuk ke area markas Sabilut Taubah ditarik tiket masuk. Tapi ternyata enggak kan? Enggak, karena memang beliau tidak menginginkan bisnis agama. Tidak, teman-teman. Tapi kalau dikata-katain terus, ya karuan sama Gus Ikdam dikomporin. Enggak cuman menjual agama, ini bisnis grosir. Kalau sesuk enek pengajian Gus Ikdam ning Malang atau ning ndi, ning daerah sini bis Bagong, tapi masuk harus bayar 10.000 kok. Aku sugihku padha karo Pak Budi. Weh, bisku iso 5.000. Tapi kalau saat ini saya bukan penjual agama, tapi grosir agama. Grosir. Iki dihujat nih. Tutrek kok hujat aku, Tutrek emang ning garasi mobil tak tambah nih. Mari kok hujat Ustaz Duniawi karena duwe mobil listrik. Emang tak inceng wis tambah nih. Apa? GMC enek, Mercy enek. Tolong hujat enek. Ditantang teman-teman ya. Kalian para penghujat, silahkan menghujat lagi. Gus Ikdam punya banyak stok kulkas, biar hati kalian nggak panas. Aku jawab tolong tenang, hujat enek. Tolong tenang, ketidian lek hujat ketidian. Nek. Lah iya. Kowe wong kelas kurang kelas Pak, kelas-kelas syariat ngono kuwi jajal-jajal wong makrifat kurang kelas. Kerja. Iki kayak gane ning sosial media, gurungane sapa tas-tas sapa kae. Kon muncul nek. Oh, Harry Pras maksudnya Gus. Iya, kan kadang yang hujat itu banyak Gus Ikdam. Oke, yang dimaksud Gus Ikdam adalah pras-pras itu ya mungkin Harry Pras. Lama nggak muncul menghujat Gus Ikdam, lama ya, sibuk dengan Habib. Oke lah, nggak apa-apa. Intinya seperti itu teman-teman ya. Jadi Gus Ikdam ini bukan penjual agama, grosir. Panas kan?